Hai pemirsa, saya Maria Andromeda, kembali menyapa Anda, pastinya di berita artis ternama Barista. Pemirsa, ada informasi penting nih. Ini dia handphone dengan kualitas pasti awesome. Samsung Galaxy A04s dengan awesome triple kamera 50 megapiksel dan kamera depan 5 megapiksel. Dibekali juga dengan side fingerprint. Ada juga Samsung Galaxy A04 dengan kapasitas baterai 5000 mAh dan 15 watt fast charging, serta Galaxy A04e dengan RAM plus hingga 4 GB. Beli sekarang juga. Samsung Galaxy A04 series mulai 1 jutaan, pasti awesome. Pemirsa, mengaku bucin pada Fujianti Utami, tapi Thorik Halilintar tidak berani menggandeng sang kekasih di depan orang tuanya. Alih-alih berharap jadi tamu istimewa, nyatanya Fuji tak pernah dibawa Thorik setiap ada acara keluarga Halilintar yang dihadiri oleh kedua orang tua Thorik. Mengapa Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah juga tak bisa meyakinkan Abi Halilintar, Anovial Asmit, dan Umi Lenggo Geni Faruk untuk bisa menerima Fuji? Sekian lama menahan diri, seperti apa perasaan Haji Faisal dan Dewi Suryati kala Fuji, putri kesayangan mereka, seolah ditolak menjadi calon menantu oleh orang tua Thorik? Benarkah Frans dan Fadly Faisal mendesak Thorik agar mati-matian memperjuangkan Fuji menjadi bagian dari keluarga Halilintar? Seperti apa pula prediksi pakar metafisika terkait ranjau-ranjau asmara yang menghalangi perjalanan cinta Thorik dan juga Fuji? Simak kisah jatuh bangun cinta Thorik dan Fuji hanya di berita artis ternama Barista. Gelora cinta belumlah cukup untuk mempatenkan relasi asmara. Gencar pamer kemesraan di media sosial pun tidak bisa dijadikan barometer kekuatan ikatan cinta. Faktanya, banyak selebriti yang mengaku bucin tingkat dewa pada kekasihnya, tapi tidak bisa bersikap gentle kala jalinan kasih mereka ditentang keras oleh orang tua. Seperti yang terjadi pada Thorik Halilintar yang tidak berani menggandeng Fujianti Utami kekasihnya di acara keluarga yang dihadiri oleh orang tuanya. Saat hadir di pesta ulang tahun Atta Halilintar abangnya beberapa waktu lalu, Thorik memilih datang sendirian tanpa Fuji. Ada apa nih Bu? Hitam-hitam. Ini kita surprise birthday Atta. Kita udah habis acara Matu, jadi kita langsung kejarkan ke birthday Atta. Jagalah keluarga ini agar bisa terus satu visi. Bagi kuenya, bagi kuenya, bagi kuenya sekarang. Isu lama pun kembali viral bahwa Abi Halilintar, Anovial Asmit, dan Umi Lenggo Geni Faruk menentang keras hubungan Thorik dan Fuji. Kalau ngeliat bucin-bucinnya ya gitu. Ada yang kepikiran ada rencana gitu ke arah sana? Ya Thorik belum bilang ke saya sih ya. Mudah-mudahan nanti dia minta tolong pamannya untuk jadi moderator, untuk jadi apa namanya, bukan penengah. Nanti kan kalau bukan kan nanti dalam pernikahan itu kan suka ada yang mewakili keluarga. Ya jadi itu ya mewakili keluarga.
Dibombardin pertanyaan sumbang oleh warganet, Thorik pun mengklarifikasi lewat Instastory. Kemarin adalah malamnya Bang Atta, hari ulang tahun orang yang paling saya sayangi. Saya nggak mau di acara pentingnya ada yang sampai tidak datang lagi atau membuat acaranya menjadi tidak nyaman karena saya memaksakan kehendak saya. Dari pernyataan Thorik itu, netizen yang maha cerdas bisa menyimpulkan bahwa isu Gen Halilintar mengancam tidak akan datang ke pesta ultah Atta bila ada Fuji. Bukanlah isu miring yang dibesar-besarkan warganet dan awak media. Setidaknya kalimat "saya nggak mau di acara pentingnya ada yang sampai tidak datang lagi" sudah cukup menggambarkan sikap tegas Abi Halilintar dan Umi Lenggogeni terhadap Fuji, gadis pilihan Thorik. Rik, belum dapat restu bagaimana Rik? Tahun banget, I love you. Puji. Kemarin kenapa nggak datang? Iya, kemarin kenapa nggak datang? Dikit puji satu kata aja. Wah, itu tanyakan sama keluarga saya, abang saya ya. Tanyakan kepada ibunya Thorik ya. Kenapa? Karena saya tidak punya kapasitas untuk menjawab itu ya kan. Karena itu sangat internal sekali ya kan. Karena tidak mau ada statement yang kurang baik atau berbuntut masalah lain gitu ya. Hanya kita bisa mendoakan untuk Thorik. Kami dari dulu tidak punya kriteria khusus dari ayah dan ibu kami juga menyerahkan kepada kami untuk memilih pasangan sepanjang pasangan kita itu adalah pasangan yang sesama imannya, tentu itu yang pertama, dan insya Allah sholat gitu, dan itulah bukan kriteria kita sebenarnya, kriteria yang dianjurkan di dalam Islam ya sendiri ya, satu kufu, satu iman gitu ya. Lalu benarkah Haji Faisal dan Dewi Zuhriati orang tua Fuji auto tersinggung oleh sikap dua pemimpin Gen Halilintar itu? Pasti adalah, namanya selaku orang tua pasti takut. Pastilah ada sesuatu yang yang nggak pas di penilaian kita. Ya rasanya tidak ada yang perlu dicanggungkan ya. Kenapa? Karena kita tidak ada masalah. Kita tidak bermasalah dengan dia. Dia juga tidak bermasalah dengan kita. Bagaimana ke depan hubungan anak kita menjadi baik? Ya tentu kalau dia selaku orang tua Thorik, tentu saya selaku orang tua Puji, tentu kalau sudah menaiki jenjang yang lebih tentu disitulah nanti akan berbicara. Si Puji kan tidak bermasalah dengan keluarga ya. Si Puji aman-aman aja kok. Belum pernah ketemu juga belum pernah. Sejak Gen Halilintar kembali ke Jakarta setelah 2 tahun bermukim di Kuala Lumpur, Malaysia, mereka tidak pernah datang ke acara keluarga yang dihadiri Fuji. Sebaliknya, jika Gen Halilintar hadir, maka Fuji pun menyingkir. Soal aksi kucing-kucingan antara Gen Halilintar dengan Fuji, jawaban Thorik malah bikin warganet gagal paham. Belum tahu pasti kenapa sampai sekarang mereka belum bersedia. Bukan ranah saya juga untuk menjawab kenapa. Ini mau ngelamar Beka. Semalam udah musyawarah sama papa. Rotinya enak gak? Tarik, Kak Tarik. Terima kasih ya semuanya. Aurel gimana tadi di dalam? Aurel.
karena ketetapan Tuhan sudah ada. Tapi agar jangan polemik ini beredar di masyarakat, seharusnya ya kita harus tanggap juga agar jangan terjadi suatu benih-benih yang tidak tepat, yang kurang tepat menjadi penilaian di mata masyarakat. Tapi kalau orang nggak mengerti, orang nggak tanggap, ya kita mau ngomong apa? Ya, ada yang komen guys, aku sih lebih memilih putus sama pacarku daripada nggak direstuin keluarga. Saya belum pernah ketemu Fuji, belum pernah melihat Fuji secara langsung, dan juga tidak mengetahui sosok Fuji seperti apa, kecuali yang tampak di TV dan di media massa dan juga sosial media. Itu saja. Serasi tidak bisa. Waduh, serasi nggak serasi itu kayaknya urusan selera masing-masing. Ya, dan semua punya punya selera, dan juga semua punya pandangannya masing-masing kan. Relatif sih kalau itu ya. Tapi sekarang, Haji Faisal tidak mau memicu kegaduhan seperti beberapa waktu lalu. Sebagai pihak perempuan, saudagar kain asal Minang ini hanya bisa menunggu pihak laki-laki. Kini ia menanti alasan yang masuk akal dari Thorik tentang isu Gen Halilintar ogah face to face dengan Fuji. Ya, sejauh dia bisa yang pertama sekali menunjukkan ke saya alasan-alasan yang bisa menyamankan pikiran saya dan meyakinkan saya, bisa membuat saya nyaman, ya saya tidak akan merestui dan saya tidak setuju. Tapi kalau umpamanya dia memberikan alasan-alasan sesuatu yang menurut saya oke, yakin, dan saya nyaman, ya saya tidak ada masalah. Ya kalau pihak ibunya bapaknya si Fuji setuju saja, tapi pihak keluarga ini tidak setuju. Dari Thoriknya? Ya, dari Thoriknya tidak setuju, pihak keluarganya tidak setuju. Biasa, kalau di depan mereka seperti tidak ribut. Ya kalian tanya, ya saya hanya bisa katakan kita mendoakan yang terbaik buat Thorik khususnya, karena Thorik adalah ponakan kita, dan mudah-mudahan diberikan yang terbaik, ya, diberikan sesuatu yang membawa keberkahan, dan tentu untuk urusan itu adalah urusan pribadinya Thorik yang punya diri, dan tentu yang lebih berhak untuk merespons adalah ayah dan ibunya, jadi Bang Halilintar dan juga uminya Thorik ya. Hanya kita sebagai sebagai paman, om gitu, hanya mendoakan yang terbaik. Mudah-mudahan Allah berikan yang terbaik untuk Thorik khususnya. Ya, Haji Faisal pun percaya pada keseriusan Thorik untuk mempersunting Fuji. Toh bukti digital tidak bisa berdusta bahwa keinginan Thorik untuk memperistri Fuji bukan gimik atau isapan jempol belaka. Sebagai anak laki-laki, sampai detik ini ingin sekali kapanpun dimanapun mengenalkan wanita yang ia yakini sebagai seorang istrinya. Kelak bertemu dengan orang tua dan seluruh saudaranya dan menerimanya dengan baik. Demikian tulis Thorik di Instagramnya. Setelah hampir 1 tahun pacaran, Thorik yakin Fuji bakal menjadi istrinya. Lalu benarkah cincin berlian berharga ratusan juta yang dipersembahkan Thorik seraya berkata "Will you marry me" adalah simbol lamaran tidak resmi? Dari dulu nih gue pengen lakuin ini, tapi digagalkan saat gue pertama kali nembak dia, karena waktu itu digantung, jadi nggak keluar tuh itunya. Oh kan bener ada kembang api, mana? Kamu bacain ini clue-nya. Dari situ ya? Tadi kan clue-nya aku udah bener. Rangkaian clue, tulisannya tumben nggak diketik. Rangkaian clue-nya sebentar lagi berakhir, tapi aku tidak mau mengakhiri hari spesial kamu begitu aja. Aku ingin berakhir dengan hal romantis dan berkesan. Menikmati malam indah dengan kamu, diakhiri letupan indah di langit, dan diakhiri dengan sebuah kejutan. Love you. Sayang. Aku udah tahu.
Titip. Sayang, cincin ini untuk melambangkan Aku dan untuk doa juga. Selama cincin ini masih ada di tangan kamu, ini adalah lambang kalau cinta aku nggak bakal pudar. Aduh, diikat gue. Satu, dua, tiga. Itu bisa saja tidak jadi masalah. Kalau masalah cincin tadi kan sudah tukaran cincin, tapi ini bisa jadi dibatalkan, bisa jadi tidak harmonis mereka ini, nanti tidak jadi hubungan mereka berdua ini tadi. Apalah sebuah cincin kan, sekedar untuk menaikkan, meyakinkan, tapi ini saya lihat susah untuk menyatu mereka berdua ini, susah ya, tidak akan menyatu mereka berdua ini. Ekonomi juga, ekonomi dari perempuan, sedangkan ini ekonomi juga, artinya tidak seimbang. Artinya si perempuan lebih bawah ekonominya atau gimana? Iya, si perempuan di bawah, tidak seimbang. Tapi si perempuan tadi bisa mayungi si laki-laki tadi, bisa dipayunginya, tetapi si laki-laki tadi kakaknya juga udah namanya udah besar. Tanpa perempuan ini tadi sebenarnya si ini tadi bisa besar namanya. Torik tadi udah besar namanya tanpa perempuan ini. Sebenarnya itu. Dan ada kejadian kemarin tuh antara mertua ini ribut sama mertua ini masalah harta, itu juga mengganggu keluarga daripada si laki-laki tadi, itu mengganggu besar, itu bukan itu besar, masalah itu besar, mengganggu kekeluargaan itu. Ya orang pacaran, ya kita pacaran dengan seseorang ya, dan kita punya cincin kita kasih, ya tidak ada masalah lah ya. Ya kita punya duit, kita beli cincin, kita kasihkan ke pacar saya. Itu hadiah biasa-biasa saja ya. Pas pacar kita ulang tahun, kita berikan sesuatu. Saya rasa sih lumrah-lumrah aja. Tidak ada yang perlu dipersoalkan di situ menurut saya. Namanya dia pacaran sama Torik, dia Torik sayang sama dia, ya wajar kalau menurut kita. Jadi jangan dikirim opini-opini begini dulu. Jadi nanti kesannya nggak bagus buat keluarga kami ya. Romantis di konten YouTube, bahkan mengisyaratkan mereka bakal ke pelaminan, namun Torik belum pernah membicarakan keseriusannya untuk menikahi Fuji kepada calon mertuanya. Selama Torik tidak memulai pembicaraan serius atau berencana mempertemukan kedua keluarga besar, maka Haji Faisal menganggap Torik belum siap menikah. Sebenarnya itu mungkin persepsi aja ya, persepsi orang mungkin bermacam-macam. Tapi kalau di mata saya sebenarnya ACC istilahnya. Kenapa ACC? Artinya kalau sudah cocok laki-laki dengan perempuan itu, orang tua itu tinggal mendukung. Ya, syarat-syarat begini begitu itu sudah tidak terlalu kalau di daerah saya tidaklah terlalu menghukum banget ya. Yang penting mereka berdua cocok dan kita yakin. Nah, ya sudah. Jadi artinya ACC itu kesepakatan gitu. Nggak ada yang perlu harus beli segini, harus bayar begitu, enggak kita enggak. Nah, bagaimana dengan keluarganya? Ya karena belum ada niat untuk jenjang lebih serius sehingga saya enggak sampai bertanya ke situ. Tapi kalau dia mau melamar otomatis tentu saya tanya bagaimana orang tua itu. Tentu begitu kan. Tapi karena sampai sekarang belum ada untuk arah ke situ, ya saya kurang etis juga menanya. Nanti dibilang saya meminta agar dilamar nanti. Jadi serba salah jadi saya. Lantas seperti apa prediksi pakar metafisika terkait nasib hubungan Torik dan Fuji? Benarkah drama Fuji ditolak Gen Halilintar adalah gimmick untuk mempertahankan eksistensi Torik Fuji sebagai best couple?